Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iksan dari program studi Teknologi Pangan 2019. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat nugget dari daging sapi dan apa saja perubahan-perubahan senyawa dan perubahan-perubahan yang terjadi selama pengolahan tersebut. Mari kita saksikan berikut. Bahan yang digunakan yaitu diantaranya 500 gram daging sapi yang telah digiling, kemudian ada putih telur 1 butir saja, kemudian ada tepung tapioka 100 gram, ada susu kotak 250 ml, kemudian ada roti tawar sebanyak 5 potong, dan ada lada, gula, dan garam secukupnya saja. Dan ada tepung maizena secukupnya untuk bagian luarnya, dan tepung terigu 100 gram saja. Selain ke semua bahan tadi, juga ada tambahan yang lewat, yaitu bawang putih sebanyak 3 siung dan tepung panir secukupnya saja. Langkah-langkah dalam membuat adonan nugget yaitu mempersiapkan daging, kemudian bawang putih yang telah dihaluskan dimasukkan, dan lada yang telah disiapkan dimasukkan cukupnya, dan ditambah kaldu sapi, kemudian ditambah gula 1 sendok kecil dan garam 1 sendok kecil, kemudian diaduk sampai rata. Kemudian tuang susu ke dalam wadah dan roti ke dalam susu yang telah disiapkan, dan dihaluskan dan dihancurkan sampai benar-benar halus dan hancur. Kemudian roti yang sudah dihaluskan dimasukkan ke dalam wadah yang sudah terdapat daging yang sudah dihaluskan beserta bumbu yang dicampurkan. Kemudian tambahkan putih telur ke dalam adonan tersebut. Mentega juga ditambahkan ke dalam adonan tersebut. Kemudian tepung tapioka sebanyak 100 gram ditambahkan ke dalam adonan tersebut. Dan juga ada tepung terigu yang ditambahkan, tepung terigu sebanyak 100 gram ditambahkan ke dalam adonan tersebut. Dan terakhir dicampur hingga benar-benar rata dan halus. Nah, ini merupakan adonan yang sudah tercampur dengan rata dan tercampur dengan baik semuanya. Setelah adonan jadi, kemudian kita bentuk sesukanya. Kali ini saya membentuk bulat, kemudian digepengkan agak lebar. Kita taruh di api. Setelah dibentuk, kemudian dikukus. Adonan yang telah jadi dikukus selama kurang lebih 30 menit, dan setelah dikukus diangkat dan didinginkan sampai dingin.
Kemudian kita buat bahan pelapis atau bumbu pelapisnya, yaitu tepung maizena, kemudian diolesi dengan telur, dan kemudian celupkan ke panir hingga rata. Setelah jadi, kita goreng. Penggorengan dilakukan pada api yang sedang atau api kecil, jangan terlalu besar, nanti akan gosong. Nugget yang telah digoreng memiliki aroma yang khas dari daging sapi. Aroma dari nugget sapi tersebut terbentuk dari kombinasi daging sapi dan bahan-bahan pembuat nugget lainnya yang terjadi pada proses pencampuran bumbu dengan bahan, sehingga menghasilkan aroma yang khas nugget. Selain itu, aroma yang dihasilkan juga terbentuk selama proses pemanasan yang dimana terjadi reaksi Maillard, dimana akan menghasilkan komponen-komponen senyawa yang membentuk cita rasa yang khas dari nugget tersebut. Tekstur yang dihasilkan dari nugget sapi ini yaitu kenyal, empuk, dan gurih dari tepung panir. Tepung panir membuat rasa dari nugget gurih, ditambah dengan maizena membuat gurihannya meningkat. Kemudian tekstur yang kenyal dan empuk itu dikarenakan adanya roti tawar sebagai bahan pengisi. Roti tawar berfungsi membuat tekstur nugget menjadi kenyal dan tidak terlalu keras ketika sudah dimasak. Telur dan susu sebagai emulsifier alami dalam pembuatan nugget, dan telur dan susu juga membuat tekstur dari nugget itu kokoh dan agak keras. Selain itu, penambahan bahan pengikat seperti tepung terigu dan tepung tapioka ke dalam adonan digunakan untuk mengikat air, stabilitas emulsi, menurunkan penyusutan akibat pemasakan, meningkatkan elastisitas produk sehingga empuk, membentuk tekstur yang padat, kokoh, dan menarik air ke dalam adonan. Warna dari nugget sapi setelah digoreng memiliki warna kuning kecoklatan. Hal ini dikarenakan adanya reaksi Maillard selama penggorengan. Reaksi Maillard yaitu reaksi pencoklatan enzimatif karena adanya reaksi antara gula reduksi dengan gugus amin bebas dari asam amino. Selain itu, warna nugget juga dipengaruhi oleh minyak yang digunakan. Saya menggunakan 2 minyak, yaitu minyak jelantah dan minyak bukan jelantah, yang minyak baru. Hasilnya nugget yang digoreng dengan minyak jelantah itu berwarnanya agak gelap, kehitaman. Warna kehitaman ini dikarenakan minyak jelantah telah rusak karena oksidasi yang terus-menerus, sehingga berdampak pada nugget yang digoreng menjadi warnanya agak kehitaman. Bumbu-bumbu seperti garam, gula, bawang putih, lada memiliki fungsi utama untuk memberi cita rasa pada nugget, dan dapat juga dikarenakan lama pemasakan dan cara pemasakan. Kandungan lemak pada nugget juga berpengaruh pada cita rasa nugget, di mana kandungan lemak yang tinggi, maka nuggetnya akan semakin enak. Prinsip utama dalam pembuatan nugget ini yaitu restrukturisasi daging. Restrukturisasi daging merupakan pengolahan daging dengan ukuran kecil yang tidak beraturan, kemudian diletakkan menjadi suatu produk. Dalam pembuatan nugget terjadi penggilingan, di mana daging dipotong kecil-kecil, kemudian digiling dan dibentuk kembali dengan ditambahkan beberapa tambahan bahan seperti bahan pengikat dan bahan pengisi, kemudian dibentuk dan dimasak sehingga jadilah nugget. Pembuatan nugget terjadi 2 pengolahan, yaitu pengukusan atau termasuk dari moist heat cooking dan penggorengan termasuk dari dry heat cooking.
pengukusan akan membentuk dan membuat adonan nugget akan menjadi kokoh dan lebih mudah untuk dilakukan langkah selanjutnya, yaitu penggorengan. Penggorengan pada nugget akan membuat flavor dan cita rasa dari nugget akan lebih nikmat, dan membuat cita rasa dari nugget juga akan meningkat. Pada proses pengolahan nugget terjadi banyak perubahan senyawa, diantaranya yaitu protein, lemak, karbohidrat, dan kadar air. Kadar protein pada nugget akan mengalami penurunan seiring dengan pemasakan melalui pemasan. Protein pada daging sapi akan mengalami denaturasi dan membuat protein rusak, sehingga protein mengalami penurunan kadar. Karbohidrat pada nugget ditentukan oleh banyaknya bahan pengisi pada pembuatan nugget, yaitu tepung-tepungan. Semakin banyak tepung yang digunakan dalam pembuatan nugget, maka kadar karbohidrat dari nugget tersebut akan semakin banyak. Pada nugget akan berkurang sebagian karena sewaktu pengukusan lemak akan mengalami oksidasi karena pemanasan yang berlanjut. Lemak akan berurai dan dioksidasi menjadi asam lemak dan peroksida. Namun lemak pada nugget akan bertambah ketika penggorengan. Selama penggorengan, lemak-lemak pada minyak akan diserap oleh nugget. Jadi kadar lemak pada nugget akan bertambah seiring penggorengan dan lama penggorengan. Bahan tambahan pangan yang ditambahkan pada proses pembuatan nugget yaitu gula, garam, dan lada. Penambahan bumbu-bumbu tersebut membuat cita rasa dari nugget meningkat. Penambahan bahan bumbu berupa gula, garam, dan lada, dan lain-lain akan membuat cita rasa dari nugget meningkat dan akan menimbulkan aroma yang khas dari nugget dari penambahan dan pencampuran bahan-bahan tersebut.